kembali kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengecek kembali barang dan bawaannya. Jangan sampai ada yang tertinggal dan dimohon untuk tidak meninggalkan sampah di atas bis Maciton. Ya, sekian dari kami. Saya bisa ucapkan terima kasih. 20 minutes later. Untuk adik-adiknya atau bapak ibunya supaya tidak mengeluarkan anggota tubuh dari bus Macito, dan dimohon untuk tidak makan minum serta merokok di dalam bus Macito ataupun meninggalkan sampah di dalam bus Macito. Dan lagi kita bisa melihat di samping kanan kita ini juga terdapat gedung besar berwarna putih. Ini adalah destinasi pertama kita, yaitu Perpustakaan Umum Daerah Kota Malang yang dibangun oleh perusahaan rokok Refek di tahun 1965. Disahkannya 1966. Seiringnya berjalannya waktu, dikarenakan sepi, akhirnya diambil alih oleh pemerintah daerah Kota Malang di tahun 1972. Dijadikanlah Perpustakaan Umum Daerah Kota Malang serta arsip daerah hingga saat ini. Nah, kalau sekarang nih, kalau boleh tahu kita sekarang sudah berada di jalan apa namanya? Ijen apa? Ijen sendirian, kakak sendirian ya? Kasian banget. Ini adalah Ijen Boulevard. Jadi Boulevard itu diambil dari bahasa Belanda yang mana artinya adalah jalan kembar atau jalan besar. Nah, dan juga rumah-rumah besar di samping kanan dan kiri kita ini seperti perumahan elit ya ini Bapak Ibu. Jadi itu dulunya adalah milik pemerintah kolonial Belanda. Dan sekarang sudah diambil alih oleh pemerintah daerah Kota Malang. Jadi seperti rumah Bapak Kapolresta, rumah pemilik Hotel Tugu, rumah pemilik Betul Group, rumah dinas Bapak Wali Kota Malang, dan masih banyak lagi. Jadi rumah-rumah tersebut hanya boleh direnovasi sedikit saja, tidak boleh merubah bentuknya karena sudah dijadikan sebagai cagar budaya di Kota Malang. Nah, setelah itu di samping kiri kita ini juga terdapat Museum Brawijaya. Jadi di depan Museum Brawijaya ini juga terdapat Kalimatang nih. Jadi Kalimatang itu bukanlah pajangan saja, melainkan dulu sudah pernah beroperasi di pertempuran 10 November. Nah, kalau boleh tahu nih, 10 November kita peringati sebagai hari apa? Hari Pahlawan. Mungkin dari Bapak Ibu atau kakak-kakaknya ini ada yang tahu nggak peninggalan seperti apakah yang terdapat di Museum Brawijaya? Senjata. Kediem nih, nggak tahu. Iya, tank. Ya ada, tank. Ya termasuk senjata lah ya, senjata. Seragam. Ada mobilnya Bapak Insinyur Soekarno dan juga ada gerbang maut. Jadi dinamakan dengan gerbang maut itu karena memakan banyak korban jiwa. Dari Bondowoso ke Surabaya pada tanggal 27 November mengangkut 100 tahanan. Dan selama perjalanan tidak ada ventilasinya. Jadi semua jendela dan pintu itu dikunci rapat-rapat. Jadi yang meninggal itu 46 orang, yang luka parah 31 orang, yang luka-luka kecil 11 orang, dan yang sehat walafiat hanyalah 12 orang. Setelah itu di samping kiri kita ini juga terdapat 2 patung berseragam membawa senjata bernama patung trip. Jadi trip itu bukan berasal dari bahasa Inggris, bukan My Trip My Adventure ya, melainkan Tentara Republik Indonesia Pelajar. Jadi disebut pelajar itu karena tentaranya dulu itu berperang di usia muda, di usia 13 tahun hingga 18 tahun. Dan beliau gugur di medan perang karena persenjataannya kurang modern. Jadi jasadnya itu dijadikan dengan 1 liang lahat. Nah, ini yang warga Malang mana nih? Ini mengapa disebut dengan Jalan Simpang Balapan? Waduh, enggak.
ada. Iya, dulunya itu di Gebeng Polkesma itu adalah pacuan kudanya. Apabila di tulisan simpang balapan itu adalah gerbang masuknya. Setelah itu di taman tersebut juga terdapat patung salah satu pejuang asli dari kota Malang. Beliau juga lahirnya di Sumber Manjing Kulon. Namanya itu diabadikan sebagai nama jalan dan terminal di Gadang. Boleh tahu nggak beliau siapa? Hamid Rusdi. Dan Bapak Hamid Rusdi pencetus bahasa Walikan seperti ayah saya, umak kamu, ngalam malang, nakal makan, dan masih banyak lagi. Jadi bahasa Walikan itu bukan bahasa gaul atau bahasa Malangan, bukan ya. Melainkan itu dulunya untuk mengelabui para penjajah Belanda maupun Jepang. Dikarenakan pada zaman dahulu penjajah Belanda maupun Jepang itu hampir mengetahui seluruh bahasa Indonesia. Untuk mengelabui mereka, akhirnya Bapak Hamid Rusdi mencetuskan bahasa Walikan. Nah, sekarang kita sudah berada di Jalan Brigjen Slamet Riyadi, atau disebutnya adalah Ororodowo. Jadi Ororo itu adalah rawa-rawa dan Dowo itu adalah panjang. Jadi ini merupakan rawa-rawa panjang yang sangat terkenal sekali. Nah, dan juga Jalan Brigjen Slamet Riyadi ini merupakan jalan satu arah terpanjang di Kota Malang ataupun one way terpanjang di Kota Malang. Jadi apabila dari bapak ibunya ataupun kakak-kakaknya ini yang mau lewat sini, ini jangan sampai dua arah. Saya himbau di sepanjang Jalan Brigjen Slamet Riyadi ini sudah banyak dipasangi oleh CCTV. Iya, hak helm ataupun merepet-merepet lawan arah itu akan tetap terlihat dari CCTV. Ya bahaya pun kakak. Jadi yang melakukan itu hanyalah orang-orang yang mempunyai nyali dua, orang profesional ya. Nah, ini masih semangat nggak nih naik bus Macito? Masih. Ngantuk nggak? Sih. Oh, jangan sampai ngantuk ya kakak. Kalau ngantuk nih emang banget loh kakaknya itu loh. Jadi saya ingatkan kembali terkait jam operasionalnya bus Macito. Kalau di hari Senin hingga Kamis kita beroperasi mulai dari jam 9 pagi hingga jam 14.20 trip terakhir berlokasi di Jalan Tenis, Stadion Gajayana. Yang Jumat kita libur, dilanjut dari Sabtu hingga Minggu kita beroperasi mulai dari jam 10 pagi hingga jam 16.50 trip terakhir berlokasi di Tareko, belakangnya Balai Kota. Nah, untuk saat ini pendaftarannya masih ada manual atau on the spot. Jadi kalau misalnya online masih ada perbaikan dari server ataupun kominfo. Jadi kalau misalnya mau mendaftar lagi itu bisa datang jam 8 pagi ya, akan mendapatkan kursi. Selanjutnya kembali, sekarang kita sudah sampai di persimpangan yang bernama Simpang PLN. Sesuai dengan namanya, di samping kiri kita ini juga terdapat kantor PLN yang basementnya itu akan merujuk ke Jalan Arif Rahman Hakim. Jadi diduga dulunya dipakai sebagai terowongan persembunyian tentara Jepang. Nah, sekarang kita berbelok ke kiri menuju Jalan Kahuripan. Jadi Jalan Kahuripan ini apabila nanti di depan sana kita berbelok ke kanan akan menuju Jalan Brawijaya. Di sana terdapat pasar splendid yang menjual berbagai bibit tumbuhan, tanaman hias dan juga hewan. Nah, kalau berbelok ke kiri akan menuju jalan belakang RSU atau Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang. Nah, sekarang kita melewati jembatan, yang jembatan ini alirannya dari Sungai Brantas. Jadi jembatan di Jalan Kahuripan ini dengan jembatan yang di Jalan Majapahit itu merupakan jembatan yang kembar atau sama.
Setelah itu di samping kanan kita ini juga terdapat markas besar TNI Angkatan Darat yaitu Kodim 0833. Samping kiri kita ini juga terdapat koramilnya, dan di samping koramil ini juga ada beberapa rumah dinas pejabat tinggi milik TNI Angkatan Darat. Serta sebentar lagi kita juga akan melewati Hotel Tugu. Dinamakan dengan Hotel Tugu itu karena lokasinya berhadapan langsung dengan Tugunya Kota Malang. Serta Hotel Tugu di samping kanan kita ini dulunya mempunyai kamar khusus untuk presiden kelima kita, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, itu di samping kanan kita ini juga terdapat alun-alun Bundar. Ya, jadi alun-alun Bundar itu masih ada renovasi yang nantinya akan berganti seperti gambar yang berada di samping kanan kita ini. Dulunya di tahun 1920 hanyalah lapangan saja, tidak ada tugu dan tidak ada pagar. 1 tahun setelah kemerdekaan dibangunlah sebuah tugu yang menyerupai bambu runcing, menggambarkan persenjataan kebangsaan Indonesia. Dan juga tugu tersebut dikelilingi bunga teratai yang berwarna merah dan putih melambangkan bendera kebangsaan Indonesia, yaitu merah berani dan putih suci. Jadi bunganya itu akan mekar di pagi hari hingga jam setengah 12 siang. Selebihnya dia akan menguncup. Nah, setelah itu sebentar lagi kita juga akan melewati patung Juang 45 yang berada di samping kanan kita ini. Jadi fotonya itu menggambarkan penjajah Belanda maupun Jepang, dan rakyat kecilnya itu menggambarkan pejuang dari kami. Sudah berada di Jalan Kertanegara, jalan yang penghubung dua tempat penting yaitu Stasiun Kota Baru dan Tugu Kota Malang. Jadi Jalan Kertanegara ini jalan yang membentang sepanjang 200 meter. Setelah itu di samping kanan kita ini juga terdapat taman yang bernama Taman Median. Dan juga di samping kiri kita ini juga terdapat kantornya Bapak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, kantor DPRD Kota Malang, yaitu Bapak Imaderian Diana Kartika bekerja. Setelah itu di sampingnya pun juga terdapat kantornya Bapak Wali Kota Malang, yaitu Bapak Dr. Haji Sutiaji, atau disebutnya adalah Balai Kota Malang. Jadi desain Balai Kota ini dulunya adalah disayembarakan dulu. Dan Balai Kota ini mempunyai dua konsep. Konsep pertama banyak jendela karena dulunya dipakai sebagai AC alami. Konsep yang kedua dipakai sebagai benteng. Jadi apabila terlihat dari atas, Balai Kota Malang akan membentuk seperti huruf M. Nah, setelah itu di samping kanan kita ini juga terdapat Wisma Tumapel yang dulunya adalah hotel mewah milik pemerintah kolonial Belanda. Jadi desain Wisma Tumapel itu sudah dibuat oleh Thomas Karsten, dan Wisma Tumapel berdiri sejak tahun 1922. Jadi Wisma Tumapel itu sekarang sudah menjadi hak miliknya Universitas Negeri Malang. Sekitar juga di samping kiri kita itu juga terdapat gereja tertua di Kota Malang, yaitu Gereja Kayu Tangan yang sudah berdiri sejak tahun 1905. Serta di sampingnya ini juga terdapat monumen Bapak Khairul Anwar, pencipta puisi Aku. Dan juga terdapat kepala kereta api pada zaman Belanda dulu. Nah, sekarang kita sudah berada di Jalan Basuki Rahmat, atau disebutnya adalah Kayu Tangan Heritage. Ini merupakan atau hampir sama nih ya dari Malioboro-nya Jogja ataupun Jalan Baraga di Bandung. Jadi harapannya warga Malang itu nggak usah jauh-jauh ke Jogja maupun Bandung, karena di kotanya sendiri pun juga ada. Ini merupakan kampung ikonik di Kota Malang ataupun wisata terbaru di Kota Malang. Jadi ini disebut dengan Kayu Tangan itu karena dulunya di sini tempatnya perbisnisan, tempatnya orang-orang menjual mebel seperti meja kursi yang terbuat dari kayu, serta tiang-tiang
di samping kanan kiri kita yang berwarna hijau itu seperti tangan yang menopang. Itu menandakan bahwa di kayu tangan ini dulunya ada tumbuhan herbal. Apabila dia bertumbuh, dia akan berbentuk menyerupai tangan yang menopang. Setelah ini kita akan melewati persimpangan yang bernama Simpang Raja Bali. Jadi disebut dengan Simpang Raja Bali itu karena di samping kanan kita Cafe Lafayette serta samping kiri ini dulunya adalah perusahaan kembar penukaran uang asing yang dibangun oleh dua kakak beradik bernama Bapak Rajab dan Bapak Ali. Jadi tempatnya itu berdekatan di persimpangan, maka dari itu namanya diabadikan sebagai nama jalan, yaitu Jalan Simpang Raja Bali. Nah, itu di samping kiri kita ini juga terdapat monumen Adipura Kota Malang yang terletak di Jalan Semeru. Jadi nama-nama jalan di sini itu seperti nama-nama pegunungan yang berada di Jawa, seperti Jalan Bromo, Jalan Semeru, Jalan Arjuna, Kelut, Kawi, seperti nama-nama pegunungan. Setelah itu di samping kanan kita ini juga terdapat monumen yang bernama TGP atau Tentara Jenny Pelajar. Jadi monumen tersebut didirikan karena mengenang jasa para tentara yang gugur melawan penjajah Belanda. Ada juga monumen TGP itu didirikan sejak tahun 1989. Nah, sekarang kita sampai di destinasi terakhir kita. Di samping kiri ini adalah Stadion Gajayana. Jadi Stadion Gajayana ini merupakan markas besar klub sepak bola seperti Persema. Dan juga nama Gajayana itu diambil dari nama kerajaan Kanjuruhan, kerajaan pertama di Malang. Dan mungkin di Stadion Gajayana itu bisa menampung kurang lebih 30.000 penonton. Dan juga sudah difasilitasi seperti ada mini soccer, ada lapangan tenis, lapangan basket, lapangan voli, dan juga ada kolam renangnya. Jadi apabila kolam renangnya itu untuk anak-anak akan berbayar mulai dari Rp5.000 dan untuk yang dewasa akan berbayar mulai dari Rp10.000. Jadi kolam renangnya itu kolam renang indoor, jadi tidaklah panas. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di tujuan awal kita nih. Jadi gimana nih Bapak Ibu rasanya naik Mojito? Seru apa ngantuk? Ngantuk soalnya diceritain gitu Bu. Didongengin sepanjang jalan ya. Jadi saya mewakili kru Mojito mengucapkan banyak terima kasih karena sudah antusias naik bus Mojito. Apabila tadi saya ada kesalahan kata dan perbuatan, mohon dimaafkan ya Bapak Ibu. Nanti kalau mau turun dimohon untuk cek kembali barang bawaannya supaya tidak tertinggal. Dan cukup sekian dari kami pamit undur diri. Selamat siang semuanya.